Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda, kali ini di video ini aku mau share nih resep kreasi dari labu. Pada kesempatan ini aku mau share dua resep ya dari kreasi labu kuning pumpkin. Nah, salah satunya adalah ini talam pumpkin chocolatos. Nah, selanjutnya ayo simak video aku sampai selesai. Nah, ayo kita langsung aja menuju resepnya. Nah, ini aku ada labu kuning yang sudah aku kukus ya. Nah, kemudian langkah pertama, labu ini akan aku blender hingga halus. Jangan lupa tambahkan air. Nah, setelah halus kemudian sisihkan dulu, siapkan wadah, tuangkan tepung beras 10 sendok dan tepung kanji 10 sendok, gula pasir menurut selera Bunda ya, ini aku pakai 5 sendok, garam juga bubuk vanili pakai setengah saset. Kemudian tambahkan air dan aduk hingga larut. Pastikan tidak ada yang menggerindil atau menggumpal. Nah, setelah larut kemudian tambahkan santan. Ini aku pakai santan instan ya. Kemudian aduk lagi. Kemudian tambahkan minyak sayur kira-kira 2 sendok. Aduk lagi. Nah, setelah tercampur merata kemudian adonan bagi menjadi dua. Yang satu bagian aku tambahkan labu kuning. Ini juga bisa sebagai pewarna alami ya, jadi tak perlu memakai tambahan pewarna, sudah berwarna kuning cantik. Dan yang sebagian aku tambahkan bubuk coklat, bebas ya, mau pakai merek apa saja boleh. Nah, langkah selanjutnya siapkan loyang, kemudian olesi minyak cair tipis-tipis. Setelah merata kemudian tuangkan adonan yang labu kuning dan kukus hingga matang. Nah, setelah padat merata kemudian tuangkan yang adonan coklat, kemudian kukus hingga matang, lamanya kira-kira 25 menit. Nah, ini dia sudah matang dan aku dinginkan. Nah, untuk mempermudah melepaskan dari cetakan, ini aku sisir dulu bagian pinggirnya supaya lebih mudah. Nah, kemudian ini dia penampilan dari talam pumpkin chocolatos. Nah, ini dia. Nah, untuk tekstur dari kue ini lembut dan kenyal ya, dengan rasa yang manis, gurih dan legit. Cocok banget dibuat sajian-sajian atau buat snack, terus buat ide jualan juga sangat oke ya. Nah, ini dia talam pumpkin chocolatos. Nah, selanjutnya kita menuju resep yang kedua masih dari kreasi dari labu kuning, yaitu bakpia. Nah, di resep yang kedua ini aku kreasikan jadi buat isian bakpia ya. Ini dia bakpia dengan isian labu kuning. Nah, setelah lengkapnya langsung saja kita ke resepnya. Nah, ini aku ada labu kuning sudah dihaluskan, tuang ke dalam wajan anti lengket, kemudian tambahkan gula pasir menurut selera, garam, terus bubuk vanili, kemudian tambahkan santan kental, bisa juga diganti susu ya. Kemudian aku tambahkan untuk memperkaya rasa, aku tambahkan kacang yang sudah ditumbuk, tapi ini bisa juga diskip ya kacangnya. Kemudian aduk-aduk di atas api yang sedang cenderung kecil sampai kalis seperti ini. Nah, kemudian dinginkan. Nah, setelah dingin kemudian ambil sebagian dan bentuk bulat-bulat, lakukan hingga semua terbentuk habis. Untuk varian isi bakpia dari labu kuning ini tak kalah enaknya ya dengan yang isian kacang hijau. Nah, ini dia sudah jadi. Kemudian sisihkan dulu, kemudian membuat adonan dua macam. Nah, ini aku membuat adonan yang pertama yaitu tepung terigu yang terdiri 10 sendok ya. Ini aku membuat dengan porsi kecil untuk
keluarga saja. Kemudian tambahkan gula pasir dan garam, kemudian minyak sayur dan air sedikit saja, kemudian aduk-aduk. Nah, setelah tercampur kemudian diuleni hingga kalis. Nah, setelah kalis selanjutnya menuju resep pembuatan lapisan kulit yang kedua, yaitu terdiri dari tepung terigu 65 sendok saja, kemudian gula pasir, garam dan margarin 2 sendok dan minyak sayur. Minyak sayurnya kira-kira 2 sendok juga, kemudian aduk-aduk hingga menggerindil. Untuk adonan yang kedua ini seperti adonan pasir ya, seperti ini. Nah, setelah jadi keduanya, kemudian ambil sebagian adonan yang kalis tadi, kemudian pipihkan. Ini aku pakai alat seadanya, yang ini aku cukup pakai gelas. Nah, setelah pipih kemudian tambahkan adonan pasir tadi yang terdiri dari tepung terigu, margarin dan gula dan minyak sayur. Kemudian pipihkan lagi, lipat-lipat, kemudian digilas lagi, lakukan hingga 3 kali ya, seperti ini ya, dilipat, digilas seperti ini. Nah, kemudian setelah digilas yang ketiga kalinya, kemudian masukkan adonan isi tadi yang terbuat dari labu kuning, kemudian rapikan dan bulat-bulat, pipihkan seperti ini. Lakukan hingga semua terisi. Nah, ini dia semua sudah terisi semua dan terbentuk, kemudian panggang hingga matang. Nah, sebelum dipanggang aku mengoleskan margarin di permukaan bakpia ya, supaya nanti tidak kering. Nah, kemudian panggang hingga matang dengan api yang sedang dan kecil. Nah, ini dia hasilnya, bakpia isi labu kuning. Nah, dari adonan tadi, ukuran tadi ini menghasilkan 10 bakpia ya. Dan untuk rasa enak sekali ya, lembut, manis, gurih dan legit ya, tidak kalah dengan dari isian dari bumbu dari kacang hijau. Nah, mudah-mudahan kalau kebetulan ada labu kuning bisa dicoba ya, kedua resep kreasi aku dari labu kuning hari ini dengan bakpia isi labu kuning. Dan jangan lupa like, subscribe, komen dan share-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga